Pagi ini Amira membuka matanya dan tidak melihat suaminya ada di sampingnya. Baru saja Amira akan memanggil nama Nicholas, Nicholas justru sudah muncul terlebih dahulu dari dalam kamar baju. "Yah, kenapa kau sudah menyalin bajumu semalam?" kata Amira kecewa. "Tentu saja, sayang. Aku akan berangkat ke kantor. Tidak mungkin aku mengenakan sebuah lingerie, bukan?" sahut Nicholas. "Tapi kau sangat menggemaskan semalam." "Aku selalu menggemaskan, sayang," sahut Nicholas sembari menghampiri istrinya yang masih terduduk di ranjang. Kemudian Nicholas ikut naik ke atas ranjang untuk asteris. "Kenapa bibir ini sekarang begitu candu untukku?" ujar Nicholas yang baru saja melepaskan asteris. Amira hanya tersenyum membalas apa yang baru saja dilakukan suaminya kepadanya. "RGGGH. Haruskah aku pergi bekerja? Rasanya aku ingin setiap detik bersamamu, Mira. Bagaimana kalau aku cuti selama kamu hamil?" ujar Nicholas mendadak terbersit sebuah ide konyol. "Maksudmu cuti selama 9 bulan? Tanya Amira menegaskan. "Iya." Nicholas tersenyum lebar sambil menaik turunkan alisnya meminta persetujuan. "Kamu gila Nico. Ingat aku sedang mengandung anakmu. Anak yang akan menghabiskan banyak hartamu. Jadi kamu harus lebih semangat bekerja. Sana bergegaslah," jawab Amira menyemangati. "Ah, malas sekali rasanya. Aku hanya ingin memelukmu seharian," sahut Nicholas menggelayut manja di pinggang Amira dengan kepalanya berada di pangkuan Amira dan mencium perut istrinya berkali-kali. Amira mengelus lembut kepala Nicholas. "Sayang, biarkan aku mendandanimu agar kamu lebih semangat bekerja," celetuk Amira bersemangat. "Tapi aku sudah berdandan rapi. Hanya butuh memakai parfum saja, akan kulakukan nanti di dalam mobil. Aku takut kamu merasa mual karena bau parfumku," jawab Nicholas. "Tidak, Nico. Gantilah bajumu lagi. Tunggu di sini, aku akan memilihkannya untukmu." Amira bergegas turun dari ranjangnya dan berjalan cepat menuju ke kamar baju. Beberapa saat kemudian dia kembali keluar membawa sebuah setelan jas berwarna silver dan sebuah kemeja berwarna pink juga dasi merah muda senada. "Kemarilah Nicholas. Aku akan mendandanimu," seru Amira bersemangat. Nicholas memicingkan matanya, sejenak terdiam memperhatikan semua baju yang sedang dibawa oleh Amira. "Kenapa mendadak perasaanku menjadi tidak enak?" gumam Nicholas. "Kemarilah sayang. Lepas semua bajumu," bujuk Amira sekali lagi. Mau tidak mau Nicholas berjalan mendekat ke arah istrinya dan meraih semua baju yang diberikan oleh Amira kepadanya. Di hadapan Amira, Nicholas mengganti seluruh bajunya. Beberapa saat kemudian Nicholas sudah menyalin bajunya dengan baju yang diberikan oleh Amira. "Kamu terlihat sangat imut mengenakan baju ini, Nico," puji Amira sambil membetulkan dasi yang sedang dikenakan oleh suaminya. Nicholas hanya bisa terdiam dengan wajah datar, menanggapi tingkah istrinya yang mendandaninya bagai sebuah manekin. "Apakah sudah selesai?" tanya Nicholas datar. Amira mendorong tubuh suaminya ke hadapan sebuah cermin untuk memastikan jika dandanan Nicholas kali ini sudah sempurna. "Sepertinya cukup," ujar Amira mengomentari penampilan Nicholas. "Syukurlah dia tidak berbuat lebih jauh dari ini," gumam Nicholas lirih sembari melirik pada Amira yang terlihat sedang sibuk mencari sesuatu di laci meja riasnya. "Nicholas, mendekatlah sebentar dan duduk di sini," ujar Amira memerintahkan Nicholas untuk duduk di sebuah kursi kecil. "Apa yang akan kamu lakukan, Amira?" "Aku hanya ingin membuatmu terlihat lebih fresh." Amira mengeluarkan lipstik berwarna pink dan mengoleskannya ke bibir Nicholas. "Astaga Amira. Aku terlihat seperti banci jika begini." "Tidak, Nico. Lipstik ini berwarna merah muda, bukan merah menyala. Dia hanya akan membuat bibir menjadi terlihat lebih segar," kata Amira beralasan. "Tapi, sayang. Diamlah, Nico.
Lagi-lagi Nicholas hanya bisa menurut dengan apa yang sedang dilakukan oleh istrinya. Kau terlihat sangat tampan, Nico. Dan, terakhir kau membutuhkan ini. Puji Amira sembari mengeluarkan sebuah maskara. Apalagi itu? Agar bulu matamu menjadi lebih lentik. Ujar Amira. Tidak, Mira. Diamlah, Nicholas. Pejamkan matamu. Paksa Amira. Jika bukan karena cinta, Nicholas tentu saja tidak akan mau diperlakukan seperti orang bodoh oleh Amira. Nyatanya dia hanya diam dan pasrah dengan semua hal yang sedang dilakukan istrinya pada wajah tampannya. Sudah selesai, lihatlah. Ujar Amira menyuruh Nicholas untuk bercermin. Nicholas ternganga melihat wajahnya sendiri. Bagaimana tidak, bibirnya terlihat begitu merah baginya, dengan brewok tipis yang menghiasi pipinya, justru membuat bibir merah muda itu semakin terlihat menyala. Dan apa itu? Bulu mata Nicholas menjadi begitu lentik seperti sedang memakai sebuah bulu mata palsu. Sayang, aku tidak bisa berangkat bekerja dengan penampilan seperti ini. Kata Nicholas berusaha membujuk istrinya agar menghapus dandanan yang dia pakai. Kenapa? Kamu tidak menyukainya? Make upku jelek. Ketus Amira mulai jengkel. Bukan begitu, sayang. Hufha. Nicholas hanya bisa menghela nafas dan menyabarkan dirinya dengan tingkah istrinya yang semakin membuatnya harus berlapang dada setiap hari. Ternyata menjadi hamil itu sangat menyenangkan, yah. Celetuk Amira lirih. Kini keduanya turun ke ruang makan. Amira memang sengaja ikut turun bersama Nicholas pagi ini. Dia tidak ingin memberikan kesempatan pada Nicholas untuk mampir ke toilet dan membersihkan riasan make up yang sudah dia berikan. Begitu Nicholas masuk ke ruang makan, semua orang yang tengah duduk serius, seketika terpana dengan apa yang dikenakan oleh Nicholas. Kamu akan ikut karnaval di mana, Nico? Tanya Thomas mengejek sambil menahan tawa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Natasha dan Tony. Mereka tersenyum sambil menahan tawa melihat penampilan anaknya yang tidak biasa. Ini semua karena anakku. Dia menginginkan ibunya melakukan hal ini padaku. Jawab Nicholas. Seketika semua orang di dalam ruangan tergelak mendengar pengakuan Nicholas. Sabar sayang, begitulah nikmatnya seorang suami saat memiliki seorang istri yang sedang ngidam, kata Tony menenangkan Nicholas. Dulu papa pun merasakannya. Iya, saat mamahmu mengandung kamu, dia memintaku untuk memotong abis rambutku hingga botak dan licin, lalu dia mengelusnya setiap malam sebelum tertidur. Bisa kau bayangkan bukan? Dan itu terjadi sampai kau lahir. Terang Tony mengingat kejadian yang lalu. Natasha hanya bisa tergelak mengingat kejadian yang terjadi 35 tahun yang lalu. Begitu juga dengan semua orang di meja makan, kini sarapan pagi mereka sedikit lebih riuh karena penampilan Nicholas. Amira, kenapa kamu tidak memanfaatkan kehamilanmu untuk meminta Nicholas mencarikan UFO? Bukankah terlihat menyenangkan jika kita bisa berkeliling menaiki pesawat alien itu? Celetuk Thomas mengiming-imingi Amira. Apakah itu benar-benar ada? Tanya Amira serius. Kau cari mati denganku, Thomas. Seru Nicholas segera mencegah obrolan antara Thomas dan Amira tentang UFO agar tidak berlanjut. Semua orang sudah menyelesaikan sarapan masing-masing. Tony dan Nicholas bergegas keluar dengan didampingi oleh istri masing-masing. Setelah mengecup kening Amira, Nicholas segera masuk ke dalam mobilnya, mendapati Ken sedang menahan tawa akibat melihat penampilan tuannya yang terlihat lucu dari balik spion. Kenapa kau tertawa, Ken? Seru Nicholas. Maaf, Tuan, hari ini Anda terlihat sangat tampan. Pasti Nona Amira sangat handal mendadani Anda. Puji Ken sambil menahan tawanya. Berikan aku tisu basah. Aku harus menghapus semua riasan ini sebelum sampai ke kantor. Tutur Nicholas. Dia merasa cukup aman menghapus riasan make up-nya, toh sudah tak ada istrinya yang mengawasi riasannya.
Sangat tidak mungkin seorang direktur utama berpenampilan seperti ini di hadapan semua karyawan perusahaan. Astaga! Kenapa ini tidak bisa dihapus dengan sempurna? Ujar Nicholas panik saat cairan maskara tetap menempel di bulu matanya. Sepertinya memang ada cairan khusus untuk membersihkan itu, Tuan. Setelah sampai di kantor, saya akan meminjam cairan itu ada Maya. Sahut Ken menyebut salah satu rekan kerjanya di kantor. Kau gila. Kau ingin aku sampai ke kantor dengan riasan seperti ini? Berhentilah di salah satu minimarket dan beli cairan itu. Titah Nicholas mendengus jengkel. Baik, Tuan. Di rumah Luz, Clarissa sedang menikmati roti panggang yang menjadi sarapannya pagi ini. Dia terbiasa duduk sendirian di meja makan tanpa ada siapapun yang menemaninya. Ayahnya bukanlah tipe orang yang suka duduk bersama untuk makan dengannya. Sedangkan ibunya, sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Clarissa. Seru Luz membuat Clarissa seketika menoleh ke arah ayahnya. Perkenalkan, sayang. Dia adalah rekan kerja Papa, mulai hari ini dia akan tinggal di rumah kita, karena suatu urusan. Ujar Luz memperlihatkan seseorang yang tengah duduk di kursi roda dengan wajah yang pucat. Clarissa bisa menilai jika pemuda itu bukanlah orang Indonesia, terlihat dari wajah dan rambutnya yang pirang. Dengan didorong oleh seorang perawat yang mendampinginya, pemuda itu mendekat ke arah Clarissa. Perkenalkan, aku Brandon. Ujar Brandon sambil mengulurkan tangannya pada Clarissa. Clarissa hanya menyambut uluran tangan dari Brandon dengan tatapan penuh tanya. Baiklah Brandon, beristirahatlah, seorang pelayan akan menunjukkan di mana letak kamarmu. Ujar Luz menyuruh Brandon untuk meninggalkan ruang makan. Siapa dia, Pah? Tanya Clarissa penasaran. Sudah Papa katakan, dia adalah rekan kerja Papa, ujar Luz sambil menyeruput teh hangat di meja, lalu beranjak pergi meninggalkan Clarissa sendiri lagi. Luz memang sengaja tidak mengatakan identitas Brandon pada Clarissa, dia tidak ingin anaknya tahu bahwa dia memiliki senjata untuk menghancurkan keluarga Tony Oscar. Clarissa masih mencoba menebak seseorang yang baru saja dibawa pulang oleh ayahnya. Karena dia merasa aneh dengan gelagat ayahnya. Clarissa tahu benar bagaimana karakter ayahnya itu. Luz bukanlah orang yang mudah akrab dengan orang lain. Jika bukan orang yang penting, Papa tidak akan membawanya, hingga mengizinkannya tinggal di rumah ini. Tapi siapa dia? Gumam Clarissa. Deretetete. Dert. Ponsel miliknya yang tergeletak di meja makan bergetar, menunjukkan sebuah nama yang sangat dia kenal. Halo Bu. Sapa Clarissa menyambungkan panggilan teleponnya pada Bu Pertiwi. Selamat pagi, Nona Clarissa. Maaf mengganggu Anda pagi-pagi, tapi saya rasa berita yang akan saya sampaikan cukup penting bagi Anda. Ujar Bu Pertiwi. Ada apa, Bu? Semalam kami kedatangan sepasang suami istri yang ingin mengadopsi Kinara, terang Bu Pertiwi. Apa? Bukankah saya sudah katakan untuk tidak membiarkan Kinara diadopsi oleh siapapun, Bu? Seru Clarissa. Saya sudah katakan pada pasangan itu, untuk memilih anak lain. Tapi pasangan itu bersikukuh untuk mengambil Kinara. Kami tidak bisa mempertahankan Kinara tanpa alasan yang kuat, Non, terang Bu Pertiwi. Clarissa hanya bisa terdiam mendengarkan penjelasan dari pengurus panti yang biasa berkomunikasi dengannya itu. Clarissa pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Bu Pertiwi, dia tidak bisa membuat Kinara tetap tinggal di panti asuhan tanpa alasan yang jelas. Saya hanya ingin mengabarkan itu, Non. Seminggu lagi pasangan itu akan datang untuk menjemput Kinara. Ujar Bu Pertiwi memutuskan sambungan teleponnya. Clarissa masih terdiam dengan telepon menggantung di telinganya. Mendadak matanya penuh dengan air mata. Dia tidak bisa kehilangan Kinara, anak yang sudah dia anggap seperti anaknya sendiri, anak yang sudah mengambil penuh hatinya. Apa yang harus aku lakukan?
Jika Kinara diadopsi oleh seseorang, aku akan kesulitan untuk menemuinya. Gumam Clarissa merasa frustasi. Thomas. Mungkin aku bisa meminta bantuannya. Mendadak nama Thomas terlintas di benaknya, dengan segera dia mencari tahu kontak Thomas melalui Nicholas dan segera menghubungi lelaki yang beberapa hari terakhir sedang berusaha mendekatinya itu. Halo. Sapa Thomas dari seberang telepon terlihat ketus. Halo, Thomas. Ini Clarissa. Astaga, Clarissa. Bidadariku. Benarkah kamu Clarissa? Bagaimana kamu bisa mengetahui kontakku? Aku tak menyangka jika ternyata selama ini kamu pun memata-mataiku, hingga berhasil mendapatkan kontakku. Oceh Thomas kegirangan. Diamlah Tom, ada hal penting yang ingin aku katakan padamu. Apa? Kamu mau menerima cintaku? Sahut Thomas bersemangat. Kinara. Dia akan diadopsi. Terang Clarissa mengabaikan ocehan tidak penting dari Thomas. Apa? Thomas sama terkejutnya seperti Clarissa mendengar kabar tentang anak panti yang menjadi penghubung antara dirinya dengan Clarissa. Aku butuh bantuanmu, Tom. Apakah kamu mau membantuku? Apapun akan aku lakukan untukmu, Cla. Tolong adopsi Kinara. Pinta Clarissa. Apa? Nicholas sedang memimpin sebuah rapat dengan para direksi, tentu saja setelah dia berhasil membersihkan riasan di wajahnya. Meskipun begitu beberapa karyawan yang berpapasan dengannya tetap tertarik dengan penampilan Nicholas yang terlihat imut pagi ini, karena mengenakan setelan baju serba pink. Dert. Ponsel milik Nicholas bergetar di dalam saku jasnya. Beberapa saat dia mendiamkan ponsel miliknya karena memang sedang melakukan beberapa diskusi terkait urusan kantor. Namun, tak berapa lama kemudian, ponsel miliknya kembali bergetar untuk kedua kalinya. Merasa panggilan teleponnya cukup penting, mau tidak mau Nicholas menghentikan rapatnya sejenak untuk melihat telepon miliknya yang masih berdering. Terlihat nama Amira di layar ponsel Nicholas. Dengan wajah ceria dia mengangkat panggilan telepon dari istrinya itu. Ada apa, sayang? Aku sedang rapat saat ini, bisakah kamu menunggu 10 menit lagi aku akan menelponmu kembali? Pinta Nicholas. Nicholas. Terdengar suara tangisan dari istrinya di seberang telepon. Amira. Kau baik-baik saja? Apakah terjadi sesuatu denganmu? Katakan Amira. Ujar Nicholas terlihat sangat panik. Nicholas, maafkan aku. Jawab Amira masih sambil terisak. Apa? Ada apa, Amira? Katakanlah. Nicholas semakin panik saat Amira terlihat begitu berat mengungkapkan apa yang ingin dikatakan oleh istrinya itu. Pikiran Nicholas sudah mulai memikirkan hal yang tidak baik tentang kondisi Amira. Aku sudah berusaha untuk menyingkirkan pikiran ini, Nicholas. Tapi pikiran ini terus muncul di benakku dan semakin aku mencoba untuk menyingkirkannya justru perasaan ini semakin kuat. Terang Amira. Apa maksudmu? Mendadak aku ingin sekali makan camilan takoyaki. Celetuk Amira. Oh, astaga. Aku kira kau ingin sesuatu yang menyulitkan. Aku akan segera menyuruh Ken membelikannya. Nicholas bisa bernafas lega setelah mendengar penjelasan istrinya. Aku ingin membelinya sendiri bersamamu di Osaka. Celetuk Amira selanjutnya. Osaka, Jepang. Hanya untuk takoyaki. Seru Nicholas mulai terkejut dengan permintaan istrinya. Dan aku ingin ke sana naik. UFO. Ujar Amira lagi terbata. Apa? Nicholas benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan oleh istrinya, bahkan dia berteriak saat menjawab pernyataan istrinya, membuat seluruh direksi yang sedang duduk di ruangan itu terpana menatap ke arah Nicholas. Maafkan aku, Nicholas. Tapi kata-kata Thomas tadi pagi benar-benar berbekas di benakku. Aku benar-benar ingin menaikinya. Ujar Amira kembali terisak. Thomas. Nicholas mengepalkan tangannya geram pada bayangan sepupunya itu. Nicholas, maafkan aku.
Baiklah, selesai rapat kita akan pergi ke Osaka untuk membeli takoyaki keinginanmu. Kata Nicholas mengalah. Naik UFO? Tanya Amira girang. Naik pesawat, sayang. Seru Nicholas. Aku ingin naik UFO. Teriak Amira dari seberang telepon. Nicholas hanya bisa menggusar rambutnya, merasa pusing dengan permintaan istrinya yang tak akan mungkin dia lakukan.